Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 per 4 FM RRI Padang Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya di malam hari ini ya, hari Rabu tanggal 14 September tahun 2022. Seperti biasa jam 8 malam kita hadir lagi di segmen Minang Kreatif. Dan tentunya masih juga akan mengeksplor potensi-potensi anak muda dari Minangkabau tentunya sahabat budaya yang bergerak di bidang kreatif tentu aja ya. Di malam hari ini siarannya juga bisa kamu dengerin di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id juga di RRI Play Go. Sahabat budaya, kita juga lagi live streaming di channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Jadi buat kamu yang mau menyaksikan lewat tayangan YouTube juga bisa ya, di subscribe juga jangan lupa biar subscriber kita nambah. Dari 465 jadi 466. Kayaknya itu enggak angka yang membanggakan juga, tapi ada penambahan lah gitu ya, sahabat budaya ya di malam hari ini. Nah, yang akan kita bahas juga ini di malam hari ini seorang narasumber yang ada hubungannya dengan video juga. Asik beliau. Teman kita ini, dia seorang kreator video. Di Zoom kita udah terhubung sama Bang Wahyu Akrima. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bang Wahyu. Halo, selamat malam. Iya, Bang Wahyu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bang. Sehat ya? Sehat. Aku manggilnya Bang Wahyu apa Wahyu aja nih? Wahyu aja Bang. Saya masih mahasiswa Bang. Oh, masih mahasiswa. Ah, Saya dosen kebetulan. dosen. Oke oke Enggak siap bercanda, Bang. bercanda maksudnya saya dosen. Ah, Enggak ya? ah, ah. Tapi Wahyu masih mahasiswa. Masih mahasiswa Bang. Udah skripsi belum? Oh, udah skripsi. Oke. Sekarang udah skripsi. Butuh bantuan bikin skripsi nggak? Saya joki Ah, skripsi, banyak ya profesinya ya. boleh sih Bang Oh kalau boleh. paham tentang ekonomi. Oh gitu. Kebetulan saya kan jurusannya manajemen Bang. Oh manajemen. Ah, Oh nggak bisa saya berarti ya. Aduh. ah. Aduh. Tapi Oke. manajemen kok suka bikin video? Itu Wahyu, gimana tuh Eh, nyambungnya? Ceritanya dulu waktu sekolah saya itu hobi dengan olahraga skateboard, Bang. Masih belum nyambung sih kayaknya dari skateboard ke kreator video ya. Eh, kan disambung-sambungin aja dah, Oh Bang. ini Soalnya kan sambung-sambungin. Nah gimana coba deh, coba kita sambungin ya dari suka Boleh. skateboard nih. Itu kelas Ah, berapa kelas suka skateboard? dari kelas 3 SMA, Bang. Oh, skateboardnya suka Wahyu nggak? Enggak sih. Oh, enggak ya. Enggak. Nggak mungkin. Nggak Kelas mungkin 3 dia suka. SMA. Kelas 3 SMA-nya di mana nih Wahyu? Saya asli Payakumbuh, Bang. Oh, Payakumbuh. Saya orang Satu Payakumbuh. kota dong kita. Oh, orang Payakumbuh, Bang. Orang Pangkalan. Oh, Pangkalan. Nah, berarti kita satu satu kabupaten, Bang. Iya, Kita itu orang maksudnya. kabupaten yang ngaku-ngakunya orang kota, Bang. Saya orang Suliki, Bang. Oh, sorry Oh, Suliki. iya iya, Oh Bang. gitu. Ya paling enggak Ah, Wahyu lebih dekat ke Payakumbuhnya lah ah, daripada oh, saya kayak. oh. Iya, Berarti iya, iya, Bang iya. dari Pangkalan ya? Dari Pangkalan, Oh, bener. siap siap. Siap. Jadi kelas 3 SMA suka skateboard. Sebelum kelas Iya, 3 SMA, apa bidangnya yang disukain gitu sama Wahyu? kalau sebelum SMA sih saya lebih ke olahraga sih, Bang. Hmm, Futsal sih. oh, futsal. Ah. Normalnya Tap, inilah ya, normalnya anak ya cowok lah ya. normalnya anak cowok ngeluarin itu keringat. Iya bener. Ah, Main futsal di ah. mana? Kalau di Payakumbuh mah udah banyak ya lapangan futsal ya. Udah banyak sih Bang, yang sering itu di Champion sih yang dekat Gelanggang kan, di Gor. Iya 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 Situ iya. yang Iya. sering. Yang seringnya situ sih. Soalnya dulu sih sempat member kan sama anak kampung dari Suliki bolak-balik ke Wow. Payakumbuh cuman main futsal. Sekalian So, refreshing kali ya. ya Oh, ya kayak itu membernya gitu-gitu. sekali seminggu ya paling ya. Iya, sekali seminggu Bang. Oke. Hmm. Kalau di sekolah ikut ini juga nggak ekskul bola gitu? Enggak sih Bang. Oke. Enggak ikut Lebih ke hobi school. aja ya. Ya, hobi aja Bang. Iya iya benar benar benar. Kita dulu di Pangkalan juga Hmm.
hobinya bola kan, tapi karena belum ada lapangan lapangan futsal, jadi ya udah bola bola di lapangan Bola, aja. bola lapangan besar ya. Iya. Oke oke sih. Walaupun mainnya nggak 11-11 ya, mainnya berapa orang gitu. Berarti pakai gawang yang kecil ya, dari yang Iya. tengah sampai yang apa? Heeh. Kotak 16 ya. Pakai kotak Ah, 16 ah, ah. betul. Yang penting bisa Sip, main sip, lah sip. udah gitu Ah, ah. ya. Oke. Selesainya Normalnya pun cowok, mm-mm. normalnya cowok bang. Normalnya cowok kayak gitu ya, benar-benar benar. Iya. Terus kenapa akhirnya bisa suka skateboard itu pas kelas 3 Hmm, SMA? Momennya apa? Tiba-tiba ngelihat nonton di TV misalnya gitu ya atau gimana? jadi kan dulu kan saya sih pertamanya sekolah itu bukan di Payakumbuh. Saya Tapi dulu pernah sekolah di Semarang. wow, jauh juga ya. Ya, saya dulu sekolah Semarang. Pas di Semarang itu kan itu udah kota kan, udah kota Mm, besar. mm, mm, mm. Habis itu ya udah di sana banyak orang yang main skateboard. Iya, Asik. Cuman kan karena di sana sama nenek, mm, akhirnya ya udah nggak mungkin kan main di sana. Akhirnya balik ke Payakumbuh. Sering main oke. tuh kan dulu kan sebelum ada Batang Agam yang skatepark di Batang Agam kan Mm, pernah tuh di Payakumbuh tuh ada di Gelanggang kan. mm, mm. Jadi Oke. sempat main aja sih di sana, Oh gitu. main Iya iya iya. Tapi sekolah di Semarang ini pas SMA juga SMA. atau dari kecil udah di sana juga atau kebetulan Enggak, SMA aja ke sana? SMA aja. Kalau sekolah dulu SMP pesantren bang. Oh di pesantren. Pesantren. Nggak Dari nyambung sih. iya ya agak random ya perjalanan Ya, random. Wahyu ya. Iya bang. Itu pesantren itu jatuhnya tamat pesantren, tamat SMP gitu ya. Iya, tamat SMP. Oh, pas tamat SMP akhirnya SMA-nya ke Semarang. SMA Semarang. Kenapa? Ada alasan khususnya ke Semarang? Karena eh, ayah ayah Hmm. orang Semarang, almarhum sih. Soalnya ayah Hmm. udah nggak ada, jadi almarhum ayah udah di Semarang. Oh gitu. Eh, Tapi jadi pas kan kesananya nggak tinggal sama orang tua juga, tapi sama nenek. enggak sama nenek. Orang tua di Sumbar. Dari iya di Sumbar. Oke. Gitu. Jadi sempat ke Semarang buat sekolah, jadi kenal skateboard yang mungkin lebih umum di sana gitu Ya, ya. Kalau di Sumbar lebih kan umum belum terlalu waktu itu, terlalu. tapi sekarang mungkin udah ya. Udah sekarang Sumbar udah maju skateboardnya Pak. Nah, balik ke Hmm. Payakumbuh waktu itu di SMA berapa? Saya di Wahyu. SMEA dulu Bang. Osmea. Nah, Oke. SMEA, itu SMEA banyak ceweknya gitu. Soalnya kan udah Iya. pindah-pindah kayak gitu nggak terima kan di Ke SMA. SMA. Nggak diterima mahasiswa pindahan. Oh gitu. Kan susah antar pulau kan susah buat pindahan. Oh, tapi SMEA bisa menerima. Bisa menerima gitu. Oke, jadi di sekolah di SMEA melanjutkan kesukaannya dari skateboard yang ada di Semarang, Ya, akhirnya suka juga. It- suka. Jadi pas main skateboard itu kan setiap ngetrik, setiap hmm. teman-teman main skateboard suka videoin kan. Yang videoin Wahyu. Ya, soalnya kan saya belum jago. Oh, jadi ngevideoin aja dulu. Ngevideoin aja. Soalnya kan baru-baru ngeliatin. Iya, Kalau iya, iya. kalau akunya yang main sih bisa-bisa aja gitu. Hmm. Tapi bukan jago gitu. Iya. Udah. Tapi pas SMEA itu gabung komunitas skateboard apa gimana jatuhnya Wahyu? Enggak sih Bang, lebih skateboardnya ada, main skateboardnya ada gitu. Hmm. Cuman kan hanya main aja gitu, bukan Hmm. ikut komunitasnya enggak gitu. Tapi ikut main sama teman-teman yang Nah, udah udah ada komunitasnya. Di Payakumbuh kan ada hmm. Blueton Skateboarding. Oke, tapi Wahyu Oh, nggak gabung komunitasnya gitu ya. enggak sih, Cuman ikut enggak main gabung. aja. Ikut main aja Boleh, gitu. maksudnya ikut main tapi bukan anggota komunitas. Waktu itu boleh, soalnya kan Oh. belum terbentuk betul. Soalnya kan masih istilahnya kan masih street ya di situ di Hmm. gelanggang kan di situ kan olahraga semuanya ada Iya. basket Hmm. banyak di sana. Gitu. Udah ikut Oke. main aja. Ikut main aja gitu ya. Ah, Oke, jadi dari situ mulai belajar skateboard, belajar tentang trik-triknya juga berarti ya. iya Susah belajar nggak sih tentang belajar trik skateboard kayak gitu, Wahyu? kalau belajar triknya susah, saya susah, Belum selain wah susah juga skate-nya sendiri mahal kan ya? mahal Bener sih ya? bang, bener. Aku pertama kali beli papan skateboard itu harganya 900.000 second bang. Wow, secondnya aja 900 ribu. 900.000. Wah, itu pertama kali.
makainya hemat bang, Hemat banget ya. Kalau bisa jangan jangan dipakai lah gitu ya. Bisa mau dipakai mau cuman minjemin ke orang. Enggak ya, enggak Enggak dulu ya, ya. takut patah takut apa kan, Iya, belinya pasti sayang mahal masih banget. sekolah. Yang Itu sih patah bang. skateboardnya, yang hancur hatinya gitu ya. Siap siap, bisa jadi bang. Bisa jadi ya. Ah, Itu pakai duit siapa dulu waktu beli 900.000? ada nabung, ada Nabung ya. minta juga ada gitu. Biasanya Soalnya ditabung-tabung dari duit THR tuh biasanya. ya THR, kalau nggak jajan biasanya dikasih bensin dulu kan. Bensin kan cuman berapa tuh, Ah, 5 ribuan kan, pakai motor dari Suliki Payakumbuh biasanya 1 liter bisa pakai motor Evo tuh bang. hmm. Nah, habis itu ya udah dikasih duit 10 ribu, ya dipas-pasin bensinnya Iya gitu. iya iya. Jadi agak pelit Ah, minjemin motor tuh ya. iya iya, bisa bang. Kalau teman ngajak main tuh, kalau di Payakumbuh kan Hmm. ngajak mainnya ke mana ya? Palingan itu Ke Harau ke ya. Ngalau, Harau. Iya. Ya udah, mending nggak usah ikut, biar hemat. Alasannya main skateboard ya. Ya alasannya buat waktu itu sih sebelum beli papan, Ah, oh sebelum ya. beli papan skateboardnya masih hemat. Masih hemat ya. Iya iya benar Hmm. benar benar. Tapi itu masih jadi satu-satunya papan skateboardnya Wahyu sampai sekarang, apa udah ada yang baru lagi nih? Udah banyak kali ganti sih bang. Wow. Berarti ikut Hmm. ikut kompetisi skateboard juga nih kayaknya Wahyu. Enggak bang, enggak bang. Cuman sebagai hobi aja. Hobi aja bang, buat Wow. ya karena kayaknya di sana yang pertama olahraga bisa, Iya. yang kedua teman-teman baru banyak, teman kita atas lain bisa ketemu. Habis itu karena ngevideoin orang main sama kita main itu Hmm. effortnya beda gitu bang. Oh gitu. Ah, ya, Iya iya. Selain itu juga skateboard kayaknya asik gitu ya kalau dilihat ya ya. asik, kalau dilihat asik bang, Iya. asik, asik banget dan ya. Bedanya Kalau apa ngevideoin sama kita yang main, Wahyu? kalau ngevideoin, contoh aku ngevideoin orang itu dia triknya bagus, Hmm. tuh pasti diulang-ulang tuh videonya. Iya. Gimana caranya biar kita bisa seperti dia kayak gitu. Oke. Tapi Kayak feel-nya gitu kalau bang. lagi main kayak gimana? Susah bang, Oh susah. susah bang, Iya sangat iya iya. susah Iya. bang. Hitungannya sekarang kalau Wahyu sebagai skateboard apa sama skateboarder apa sih? Skateboarder, cuman saya bukan skateboardernya, lebih Skater, penikmatnya skater sih kali ya. ya. Skater, slot banget. Hah? Apa tuh? Skater, Itu nama permainan ya? iya. Iya, iya. Hmm, Jatuhnya sekarang levelnya apa? Jago apa biasa aja apa jago banget? biasa aja, Kayaknya biasa jago aja. deh. Kayaknya jago Bi- deh. Enggak lah, biasa aja Bang. Sangat biasa aja. Karena lebih ini ya, lebih mendalamin yang namanya ngedit video sekarang ya. Ya Berkreasi bilang sebagai kreator video video ya. kreatornya Bang. Oke, itu dari awalnya Wahyu mulai belajar tentang pervideoan lah ya gitu ya. Hmm, iya Bang. Ngevideoin teman-teman main skateboard, itu diapain videonya? Disimpan aja atau buat dokumentasi aja? Atau buat Pertama kali itu disuruh bikin video itu mana? hmm? Itu disuruh buat ngedit sih. Oh Coba ngedit. ngasih ya langsung ngedit pakai aplikasi sih, aplikasinya. Siap, Boleh yang sebut nyuruh siapa? Boleh dong. teman-temannya Bang. Teman-teman, coba coba diedit, coba lah edit cek Ah kawan gitu. itu kan. Karena tahu Wahyu punya potensi ngedit video. Karena bukan gitu, karena aku sering ngevideoin mereka gitu. Oh gitu. Uh, Oh ya, berarti ini inisiatifnya Wahyu aja ngevideoin gitu ya. ya Emang suka videoin. aja. Niat niat Uh, awalnya mau belajar gitu kali ya. iya mau belajar. Pertama sih emang suka sama skateboard, ternyata main skateboard susah gitu. Akhirnya Iya. ya udah, skateboardnya bisa, kita ya udah kan kalau videoin skateboard itu kita kan juga harus di atas skateboard kan bang, Oh harus gitu di ya. atas Oh ya. gitu. Makanya setiap orang ngetrik itu kan jalan terus kameranya. Itu yang videoin juga Oh harus iya, bisa di iya. skateboard gitu. Nggak bisa sambil jalan gitu sambil Nggak lari. bisa Pasti jalan, goyang ya. pasti goyang. Pertama pasti goyang. Yang kedua kan apalagi kadang-kadang orang itu goesnya kenceng kan, Hmm. jadi susah gitu. Jadi harus Makanya jadi kalau misalnya ingin videoin orang main skateboard, kitanya harus bisa skateboard gitu. iya. Paling nggak jalan Di atasnya aja. dia jalan di atas walaupun nggak Hmm. ngetrik ya. Kalaupun Iya, ngetrik kan ngetrik. gimana nanti Iya, kan. kameranya ntar bang Tapi seru gitu juga bang. tuh. Pernah dicoba nggak ngetrik sambil ngevideoin orang ngetrik Wahyu? Hmm.
nggak pernah bang. Nggak pernah ya? Resikonya Tinggi double ya? bang. Double ya? Ya, Iya, iya, iya. pertama kamera atau HP yang jatuh, yang kedua Hmm, kitanya yang jatuh kitanya kan. ya. Iya Nah, benar-benar. Berarti konsepnya sama kayak kameramen atlet lari. Dia kan juga harus lari tuh ah, ya. iya harus lari, harus Kadang-kadang lebih lari. cepat dia. Kenapa dia memilih jadi kameramen ya? Iya, iya, ya seperti itulah bang. Tapi Wahyu emang suka skateboardnya, terus juga suka ngevideoin, niatnya belajar Hmm, waktu itu ya. iya Nah, bang. dari kesukaannya ngevideoin teman-teman itu ditantang nih ceritanya buat ngedit ya. Ya coba edit sebisanya gitu. Udah dulu karena itu pakai, dulu kan belum ada laptop apa, pakai KineMaster gitu bang. Kan Oh, ada di dulu HP. aplikasi Android KineMaster kan. Iya, aku Ya sampai itu sekarang masih awal. pakai. Hah? Masih pakai Ah, kan Master. sekarang enggak. Oh enggak ya, udah beda Ya. level kayaknya ya dengan budaya. Beda lah. Udah pakai Adobe kayaknya sekarang Eh, ya. iya sih bang. Iya ya. Soalnya kan pakai KineMaster pun pakai iOS kan susah bang. Oh iya gitu. Iya, Oh nggak iya bisa iya. ya. Mau pamer Kalau ini juga nih. uh-uh. Makanya nggak pakai KineMaster. Dulu pun KineMasternya bajakan bang, Oh yang ya mod. bajakan. Iya Iya. iya 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 Kan iya. kalau misalnya asli download di Play Store itu kan istilahnya Nggak maksimal ada ya fiturnya. watermarknya, Iya benar. ada Benar. watermarknya. Aku juga kayak Makanya, gitu ya. Aku dapat link dari YouTube, nah aku download dari YouTube. iya Iya kan? gitu bang. Kayak gitu tuh. Kan Master mohon maaf ya. Ya Tapi dari situ berkarya. ngedit awal di KineMaster, hasilnya gimana? Ternyata berbakat nih Wahyu gitu ya. eh, Bukan masalah berbakatnya ya waktu itu bang, lebih Tapi kayaknya feel-nya dapat zero gitu, soalnya apa ya, hmm, video dari hasil video satu bisa nih kita cut menjadi ya, beberapa trik, bisa kita slow mo, bisa kasih kasih iya, musik kan. Akhirnya ketagihan bang. iya benar. Jadi lebih dapat pesan videonya gitu ya dengan kayak Iya, gitu ya. Iya iya benar bener benar bener benar. bener. Dari situ ketagihan bikin video. Iya, bikin video sampai sekarang, itu Dari awal mulanya bikin video bang. dari situ awal mulanya bikin video ya. Hmm. Kenapa nggak ngelanjutin perkuliahannya ke jurusan perfilman misalnya atau videografi misalnya Wahyu? Kenapa manajemen? Karena dulu sempat sih pengen kuliah di jurusan ilmu komunikasi tapi nggak keterima. Ilmu komunikasi kan bukan video juga. Cuman kan di ilmu komunikasi ada apanya, ada prodinya itu yang broadcast bang. Oh ada. Ya, Oh iya iya di iya di ilmu balik komunikasi layar ada. gitu ya. Ya di balik layarnya ada. Gitu. Kan Oh, oke. penjurusannya banyak gitu. Tapi nggak lolos. Nggak lolos. Ya Hmm. udah. Akhirnya mending jurusan manajemen bang. Manajemen ya. Ternyata manajemen seru. Seru bang. Oke. Apalagi di zaman sekarang kan digital marketing ya. Kita Bener. kita udah dapat ilmu videonya, ilmu digitalnya, ilmu Nah, marketingnya dapat dari kuliah. bener bisa digabungin nanti Bisa ya. digabungin. Iya, iya setuju sih Wahyu. Kalau dulu Sempat, belajarnya keterimanya hmm, di jurusan ilmu komunikasi ya emang fokus di situ aja ya. iya emang fokus di videonya aja. Apalagi Mm-mm. sekarang kan udah ada banyak digital marketing. Bener. Sekarang promosi serba serba kan apa kan, sosial media harus bisa kan Iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi lebih bisa ngejual videonya sekarang ya Wahyu ya. Ya lebih ngejual videonya gitu bang. Menarik Ah, sih. Menarik ah, sih belajar tentang banyak hal terus bisa dikolaborasiin itu jadi sesuatu. Nah, itu yang menarik untuk mm, dipelajarin ya Wahyu iya ya. benar bang. Iya, iya. Oke deh. Pertamanya sih sempat mikir ini Gimana? saya ambil manajemen nanti ujung-ujungnya kemana ya. Akhirnya semakin perkembangan zaman sampai saat Hmm, ini, akhirnya ini ternyata iya. manajemen saya gabungin dengan saya bisa ngedit video, Hmm, bikin konten, akhirnya bisa nih jadi iya. peluang buat saya untuk masa depan. Betul. Iya, kelihatan jalannya gitu ya. Kelihatan Iya, jalannya benar-benar bang. benar. Karena didukung juga oleh zaman yang apalagi Hmm, kemarin sempat pandemi terus ya itu mendukung banget untuk lebih ke digitalisasi ya Wahyu ya. Digitalisasi benar bang. Iya benar-benar benar-benar. Jadi penting banget untuk menguasai skill-skill digital kayak ngedit Ah, video, ya bikin ilustrasi segala macam gitu-gitu ya Wahyu ya. iya Iya benar bang. benar-benar. Nanti kita lanjut lagi ngebahas tentang video dan konten-kontennya Wahyu.
sahabat budaya. Tapi kita break dulu ya Wahyu ya. Oke, siap. Juga sahabat budaya di rumah, jangan kemana-mana dulu. Kita masih ada di Minang Kreatif di Pro 4 FM RRI Padang, ensiklopedia budaya ke Indonesia. 92,4 Pro 4 RRI Padang, ensiklopedia budaya ke Indonesia. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Sile Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Sile Lanyah merupakan turunan dari gerakan sile yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain sile di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, ensiklopedia budaya keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, ensiklopedia budaya keindonesiaan. Paliangan merupakan nagari di Kecamatan Paliangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut.
Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Oh, ting cik dia ya. ...92,4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Sahabat budaya di malam hari ini ya masih ngobrol-ngobrol juga sama Wahyu Akrima yang merupakan seorang mahasiswa jurusan manajemen tapi yang suka bikin video. Nah Wahyu, video pertama yang diedit itu gimana sih jadinya Wahyu? Apakah memuaskan hasilnya atau seperti apa jadinya waktu itu? Waktu pertama kali memuaskan lah Bang. Memuaskan ya? Karena yang di awal kan dari tahun berapa? Tahun 2017-18 itu kan belum kalau untuk video kan masih musik ya. Masih mengandalkan musik kan. Iya. Kalau bagi pemula gitu. Jadi musik habis itu cut-to-cutnya jadi kayaknya memuaskan bagi saya. Karena Bagi belum saya. ada juga patokan bagus jeleknya waktu itu kali ya. Iya benar. Karena Iya, masih benar-benar. mengandalkan ya karena itu karena hobi ya Bang, bukan. Jadi nggak ada patokannya. Saya suka, ya udah saya Ya udah, post. Gitu aja Bang. Waktu itu di postnya di mana? Udah di Instagram. Waktu itu sempat di Instagram Bang. Tapi udah pindah lagi ke YouTube. Enggak sih Bang, nggak ada pindah ke YouTube. Masih di Instagram berarti. Di Instagram. Instagramnya Saya masih, Wahyu ya. iya. Cuman kan itu postingan lama udah diarsipkan. Karena Iya. melihat udah berkembang nih ya Iya, udah berkembang. prosesnya, proses pengambilan videonya, juga Udah proses ngeditnya mungkin. Nah dari situ Wahyu belajar berarti ya. belajar Bang. Belajar Belajarnya lewat apa? Lewat YouTube juga. lewat YouTube Bang. Melalui Tutorial. YouTube. Iya, tutorial otodidak aja sih Bang buat belajar videonya, ngeditnya, cara Oke. bikin ini gimana. Pokoknya liatin video itu yang saya liatin di video itu gimana caranya orang bikin itu Bang. Iya. Iya, bukan menikmati bagus atau enggaknya video ya. Iya, tapi lebih gimana cara, kan saya juga dulu sempat sering nonton film kan. Iya. Gitu. Jadi yang orang kan mikirnya film itu wah bagus, Jalan ending ceritanya cerita. gimana ya? Ya. Kalau aku enggak, wah bagus gradingnya. Ini gambar kayak wah, gini gimana cara ngambilnya gitu cara ya. ngambilnya, cara Iya. bikinnya, cara ngeditnya gitu Bang. Itu yang dipikirin gitu. Iya. Beda dengan orang yang hanya penikmat film, Heeh. ya mereka ya alur cerita, wah bagus Plot ceritanya. twistnya segala Plot macam twistnya. ya. Kalau aku bukan itu ya Bang, apalagi Iya. warna, cara pengambilannya, habis itu kehalusan transisi antara satu dengan yang lain, itu yang dipelajari Bang. Iya. Emang beda kalau videografer sama editor yang nonton film ya. Iya. Jadinya Itu yang- menganalisa nih gimana nih caranya gitu. Benar-benar Bang. Itu yang dilihat Bang. Iya. Nah menurut Wahyu sendiri kalau lagi sebagai seorang editor video terus juga videografer, yang penting itu di prosesnya yang mana, pas pengambilan gambarnya atau pas proses editingnya nanti? Kalau bagi saya sih, kalau di persentasiin ya Bang, 60% itu di pengambilan Bang. Pengambilan 40% ya. baru di editan. Karena itu Bagi bahan saya. ininya ya, bahan dasarnya nanti buat Bahan ngedit video ya. dasarnya. Kalau misalnya dilebihin sih, mungkin yang kenapa 60% itu, yang 10%-nya itu skripnya sih Bang. Kita harus Oke. menulis dulu. Oh gitu, Nulis jadi dulu. ada proses menulisnya dulu gitu ya. Kalau untuk udah semakin kesini, sepertinya harus kayak gitu Bang. Ya benar, karena terkait juga dengan kebutuhan klien kali ya. Kebutuhan kliennya, habis itu mungkin meeting sama kliennya juga butuh gitu. Iya, Karena sekarang kalau video saya banyaknya lebih ke iklan sih Bang gitu. Oke, udah bikin bukan- video buat brand berarti ya. Iya, bikinnya pengen di brand atau enggak meeting dari orang pengen jadiin kayak gini, kayak gitu, seperti itu Bang. Iya. Kalau buat filmnya ataupun yang klien yang lain belum sih gitu. Cuman lebih ke apa ya? Ke brand kayak gitu Ke Bang. brand kayak gitu ya. Ini pertama kali nih dapat tawaran bikin video buat orang lain selain dari teman-teman skateboardnya tadi ya. Itu momennya kapan tuh Wahyu? Pertama itu teman video mereka couple pasangan Bang. Gitu. Pre-wed Pertama. ceritanya. Bukan, jadi mereka kan pacaran. Jadi udah
1 tahun pacaran mereka bikin video Oh, itulah. ada. Ada Ada gitu. momen dalam pacaran bikin video. Ya. Iya. Video Gitu. sinematik nih jatuhnya. Iya, sinematik dibilang. Oh gitu. Jadi video Ini sinematik teman ya. apa? Teman SMA? Iya, teman SMA, teman sekolah Bang. Oh, oke. Oh, Itu beda sekolah. kejadian di tahun berapa, Wahyu? Tahun 2018 akhir, Pak. Berarti itu Wahyu udah tamat SMA berarti kan? Udah Bang, udah kuliah. Udah Bang. kuliah ya? Ah, Iya, bener. Terus temannya request nih, karena tahu dulu mungkin Wahyu pas SMA jago bikin video gitu ya. ya bisa lah Bang. Bisa ya? Iya, bener. Terus akhirnya dari situ diterima deh tuh tawaran dari temannya gitu ya. Ya udah, cuma dia terima. Aku mau bikin video nih, video sama pacar gitu. Bikin dah, tempatnya di sini. Ya udah dibikin. Durasinya berapa? 1 menit aja. Ya udah, deal. Cuman waktu itu belum ada hitung-hitungan budgetnya berapa. Iya, Berapa karena juga dikasih teman aja. kan. Iya, Berapa bener. dikasih. Ya udah. Tapi ada nggak mungkin nggak ada dong, ada dong. Ada. Iya. Dikasih. Ya udah, wah, akhirnya berpikiran asik. Ternyata kerjanya bikin video kan cuman berapa ya Bang? 1 jam ya kan? Iya, Buat di lapangannya, buat ngeditnya palingan ya kalau sehari video lah satu- ya. Ya sehari lah, dapat duit waktu itu 200.000 kan. Oh, Wow, asik. Asik kan? asik 200.000. banget. 200.000. Kalau Udah. sering-sering kayak gini boleh juga nih ya. Boleh juga. Apalagi Iya, seorang anak manajemen yang ngelihat peluang kayak gitu, Bang. bisa banget ya. Bisa Bang. Itu, Iya, Bang. bener. Tapi waktu itu udah mulai bikin konsep berarti pas di video itu kan sebuah video yang baru ya hitungannya pre-wed enggak, tapi ya Couple kan pengen kayak gitu mengabadikan lah. momen aja gitu kan. Iya sih, dia memikirkan konsepnya aja gitu. Ya udah dari situ berpikiran saya pengen video yang kayak gini. Jadi ya udah, Oh, dia udah punya idenya juga ya. ya idenya kayak gitu. Ya udah dari diliatin kan contoh-contoh kan. Ya udah pas waktu itu dibikin lah, dieksekusi gitu. Wahyu sendiri berarti. Iya sendiri Bang. Oh, oke. Itu gimana? Berarti Wahyu udah emang fokus banget gitu ya, beli kamera segala macam peralatannya gitu ya. Iya Bang, udah mulai fokus Bang. Soalnya kan lumayan kan waktu kuliah bisa ngasilin duit walaupun nggak banyak tapi udah sangat cukup gitu Bang. Iya. Udah Selain cukup. nambah jajan juga skillnya nambah nih gitu ya. Skillnya nambah Bang. Iya gitu. benar-benar berguna banget. Nah dari situ akhirnya mulai datang tawaran-tawaran lain ya, Wahyu ya. Iya Bang, udah ada kadang-kadang pre-wed, kadang-kadang wedding gitu. Itu gimana kuncinya biar ada tawaran masuk itu dari mana? Dari media sosial kali ya? Kalau awal-awal dari mulut ke mulut sih Oh Bang. iya gitu. Nah itu penting juga tuh ya. Iya, dari mulut ke mulut Bang. Ya Iya udah. benar. Soalnya awalnya dari teman yang tadi gitu ya, terus temannya merekomendasiin lagi gitu ya. Iya, benar-benar Bang. Iya benar. Gitu, Bang. Berarti Yang penting kalau bagi saya yang penting di lapangan sama kliennya humble aja Bang. Humble Jangan ya? maksain egois kita. Misalnya klien mau bikinnya seperti ini, shootnya seperti ini, kita maksain dengan pikiran kita kan nggak bisa gitu. iya benar. Nah itu gimana tuh ketika harus bertolak belakang sama idealismenya? Pasti Wahyu punya prinsip-prinsipnya gitu kan. Kalau ngambil video tuh harusnya kayak gini. Tapi klien misalnya request sesuatu yang kayaknya ini berlawanan gitu dengan idealisme Wahyu. Nah itu gimana Wahyu menyikapinya? Kalau bagi aku kayak di lapangan ikutin aja Bang. Ikutin aja ya. Mereka disuruh itu yaudah kita ngikutin. Mungkin proses editing aja nanti kita bikin highlightnya aja sih kita bikinin ke mereka. Ini hasil video yang kemarin yang disuruh gitu. Dan ini kemarin saya bilang aja curi-curi footage. Padahal kan itu ide kita kan. Nah ini curi footage kemarin, silahkan dipilih. Seperti itu aja sih Bang. Oh iya. Dan akhirnya mereka juga pasti akan bisa menilai ya mana yang terbaik gitu ya Wahyu ya. Bener Bang. Bener. Kita sebagai
yang memberikan jasa ya tentunya memberikan yang terbaik juga gitu ya yang Wahyu ya. memberikan yang terbaik itu Bang. Nggak mungkin kita egois, mereka bayar kita buat jadiin mereka raja kan, nggak Iya. mungkin kan kita jadiin kita yang raja Iya gitu. benar. Jadi idealismenya gimana caranya bisa tetap bertahan tanpa kliennya merasa nggak di ini ya, Hargai ya. nggak dihargain, nggak di dipenuhi keinginannya Keinginan. gitu ya. Iya Benar, Bang. benar. Jadi ya seperti itu aja, ikutin aja apa yang mereka mau nih. Habis itu kita ya bilang aja curi-curi footage, padahal ini awal konsep Ide kita awalnya seperti gitu ini. ya. Iya benar. Gitu Bang. Nanti klien-kliennya Wahyu nonton video ini, oh jadi tahu nih. Jadi tahu. Bener-bener. Enggak juga ya. Jadi Tapi yang mau nanyain tentang kerja sama bikin video bisa di Instagramnya Wahyu juga berarti ya. bisa Bang, bisa buat Gimana tuh sama Instagramnya? sama Bang dengan nama @wahyu_akhrima ya Bang. Wahyu Akhrima. Iya, benar. benar. Terus nanti bakal gimana nih Wahyu? Ini kan manajemen, terus pas selesai wisuda nanti punya keahlian 2 lah gitu ya, ngedit video bisa, ngambil video bisa, terus ilmu manajemennya ada. Iya. Kemana nih tujuan akhirnya Wahyu nih nanti nih? Kira-kira? Mungkin ke lebih digital marketingnya, mungkin lebih ke promotion brand sih Bang. Oke, iya. Sejauh ini Kayak udah gitu. ada beberapa yang masuk kali ya brand ya? Ada, cuman kan masih sama teman, bukan project pribadi. Soalnya kan sekarang juga gabung sama Minang Lip Bang. Oh gitu? Ah, Oh wow. iya, mau Minang Lip gitu. Sebelumnya juga ada vendor-vendor besar, fotografer, videografer. Oh berarti Wahyu di Minang Lab sebagai apanya? Editornya berarti? Editor Videographer? sama videografer, iya Bang. Masuk talent juga? Ya, Thailand kadang-kadang kalau dibutuhin. Lebih pede di mana? Di depan apa di belakang? Di belakang layar? Bang. Kalau di depan, kalau dipaksa, kalau dibutuhin ya udah. Ya udah ya. Sekali-sekali kan Bang. Buat aset masa depan. Bener. Nambah-nambah Bener, Bang. followers lumayan ya. Lumayan sih Bang. Iya bener-bener. Seperti itu. Jadi lebih ke tujuannya nanti mau ke ini ya, promotion brand tadi ya. Brand ya. Soalnya kan ilmu marketing, manajemennya udah dapet dari itu akademiknya ya Bang. Kalau misalnya di bagian lapangannya kita udah menguasai ilmu videografi kan Bang. Oke. Wahyu di mana sih manajemennya? Di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pak, UMSB. Wow, di mana tuh? Banyak kan orang nggak tahu Bang. Iya, aku baru dengar nih. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat itu di arah Pasir Jambak, tahu? Pasir Jambak tahu? Oh tahu. Yang pantai kan? Di situ. Iya, pantai. Daerah Tabing sih Bang, tepatnya. Oh. Itu kampusnya. Di Bukit Tinggi juga ada, Payakumbuh juga ada, Padang Panjang juga ada. Tapi di Dia Padang 4 Wahyu kota. ya. Ya, tapi saya kampus Padang. Oke, siap. Tapi sekarang karena udah lebih banyak kerja sama brand, masih ada video-video pribadi yang dibikin gak sih Wahyu buat ya emang ini mengeluarkan ininya aja, kreativitasnya aja gitu? Ada sih Bang, cuman lebih kayak ya di video sih, kalau di Instagram lebih ke Reels sih Bang. Reelsnya itu lebih ya yang istilahnya apa ya, kita plagiat sih, dibilang plagiat enggak, tapi ya lebih misalnya ada sound orang yang menarik, nah itu yang itu kan boleh, masukin video. Maksudnya nggak dilarang juga kan, maksudnya memang disediakan fiturnya untuk kita ngambil sound itu kan. Iya Bang, ya, bener, gitu bener, Bang. Bener. Kalau di TikTok sih lebih ke kehidupan sehari-hari sih Bang. Oh gitu, life hacks. Ya. Oh, wow. Seperti itu Bang. Apa nama TikToknya Wahyu? Hitungan detik Bang. Oh hitungan detik. Cepat berarti ya. Cepet Bang. Soalnya unik juga tuh nama TikTok ya. Hitungan detik itu nama TikToknya Bang. Kenapa tuh? Ada filosofinya nggak tuh hitungan detik tuh? Karena awal mulanya sih kan TikTok kan dulu awal-awalnya nggak video panjang ya Bang. 60 detik ya? Iya 60 detik. Ya udah akhirnya karena kayaknya video berapa detik pun di sini akan banyak viewersnya. Ya udah karena nggak ada yang bikin, ya udah saya bikin hitungan detik. Oh berarti pengguna karena TikTok ini OG berarti ya? Iya pengguna awal ya. Awal. Satu angkatan sama Bowo kayaknya.
Bowo. Enggak sih Bang. Oh enggak. Nah, sudah bowo Bang. Apa? Sesudah bowo Oh, sih. sesudah. Dulu sempat sih TikTok, cuman karena pernah diblokir kan. Oh, oke. Iya. Karena Habis sempat itu- jelek juga image-nya. jelek image-nya. Habis itu sekarang karena orang udah lebih banyak kreatif menggunakan TikTok, ya udah makanya ke TikTok. Main lagi ya, Main lagi. Gitu. hitungan detik. Tapi masih aktif ya akun yang lama itu berarti ya. Iya itu akunnya cuma satu Bang. Itu Cuma yang satu detik ya? dari awal Oke. sampai sekarang gitu. Siap-siap. Di follow juga TikToknya Wahyu, sahabat budaya, juga Instagramnya Wahyu. Kita tunggu deh nanti project-project Wahyu yang lain. Mungkin mau bikin film juga Wahyu, ada keinginan juga nggak? Itu salah satu list impian sih Bang. List impian ya. Iya, Kita tunggu impian deh yang nanti. harus impian ya, soalnya semua videografer habis itu scriptwriter pasti ingin punya Benar. film kan. Iya, iya, Itu iya. benar tuh. Cuman terwujud atau enggaknya itu nanti tergantung kerja keras aja lagi Bang. Betul. Tergantung usaha, kerja keras dan doanya ya. Itu benar Bang. Oke, kita bantu doa dari sini. Alat. Sama alat ya. Sama support dari lingkungan juga ya Wahyu ya. Benar-benar Bang. Sama duit. Duit sangat penting tuh. Iya, iya, iya. Cari sponsor. Jadi sponsor. Iya, benar. boleh deh tuh ya yang mau mendanai filmnya Wahyu, boleh diketok aja di DM. Tapi Wahyu, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini ya. Iya siap Bang. Sukses untuk project-projectnya dan Oke, terima kasih. selamat melanjutkan lagi aktivitasnya Wahyu di malam hari ini. Assalamualaikum Wahyu. Salam Bang. Terima kasih. Sama-sama Wahyu. Itu dia sahabat budaya obrolan kita sama Wahyu di malam hari ini. Dan kita selesai dulu di Minang Kreatifnya sahabat budaya. Saksiin terus Minang Kreatif setiap hari Rabu jam 8 malam. Dan tetap bersama kita di Pro 4 FM RRI Padang, ensiklopedia budaya ke Indonesia.